Presiden Argentina terancam digulingkan karena mempromosikan koin meme kripto. Yes, ini gak bohong, ini beneran. Ada seorang presiden di Argentina yang tiba-tiba mainan koin meme. Dan ya udah jelas lah, ini koin meme. Ya, padahal dia adalah presiden yang beneran lagi populer banget, lagi disenengin sama masyarakatnya. Tapi malah mainan meme koin. Ini apa yang sebenarnya terjadi kok? Ini gara-gara Donald Trump nih, promo-promo koin ini sekarang presiden Argentina ikut-ikutan. Jadi apa yang terjadi sama Argentina? Kok tiba-tiba presidennya bisa digulingkan? Mau digulingkan lebih tepatnya gara-gara promo meme koin. Apa sih meme koin tuh? Makin dewasa hidup makin ribet dah. Dulu pas gua bocil, nggak ada tuh mesti ngurus ini, ngurus itu, schedule ini, schedule itu, ngelihat catatan ini, catatan itu, mesti tanda tangan digital, bikin invoice. Iya, invoice. Iya, pas sekolah kan kagak ada tuh yang ngajarin gua cara bikin invoice. Gak usah invoice deh, sekarang tanda tangan digital. Coba lu tahu nggak tanda tangan digital tuh gimana? Pokoknya makin gua gede, makin ribet. Nah, gue jadi penasaran, ada nggak ya alat bantu yang bisa mempermudah kesulitan kehidupan dewasa ini? Setelah gua cari-cari, ternyata nemu juga. Memperkenalkan Odoo, solusi all-in-one buat kehidupan orang dewasa yang ribet banget ini. Mau tanda tangan digital? Ada. Mau bikin invoice? Ada. Mau ngatur jadwal biar nggak tabrakan? Juga bisa. Odoo ini banyak banget app-nya dan nggak cuman buat bantuin kehidupan kamu, tapi juga bisa bantuin bisnis kamu. Karena semua kebutuhan bisnis lo itu terintegrasi ke satu app aja. Lo bisa track sales, punya CRM sendiri, cek dan nambah stok barang, tracking project, dan masih banyak lagi. Dan makainya gampang banget. Banyak template yang bisa dipakai pula. Jadi nggak usah googling ribet lagi template bikin surat ini, surat itu. Mau cobain? Gas cobain di odoo.com. Ketiknya odoo.com ya. Dan langsung coba gratis. Atau lo juga bisa klik link di bawah. Thank you Odoo yang udah sponsorin video kali ini. Kalau kalian mau support channel ini, jangan lupa klik link yang ada di bawah. Sekali lagi jangan lupa ke odoo.com. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini. Now back to the video. Javier Milei adalah presiden di Argentina yang lagi populer banget karena dia dipilih sama rakyatnya dan dipercaya dapat memperbaiki ekonomi Argentina dengan kebijakan-kebijakan ekstrimnya yang suka memotong anggaran. Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. Tapi tiba-tiba di bulan Februari melalui Twitternya, dan ini Twitter official ya. Kan ada tuh Twitter pemerintahan, ada Twitter pribadi mungkin ya. Kayak dulu Donald Trump, ada POTUS, President of the United States. Ini beneran pakai Twitter yang bahkan centangnya tuh bukan centang ini, centang biru. Kalau centang biru kan murah gitu ya, berapa ratusan ribu per bulan. Kalau yang buat official government, resmi kenegaraan itu centang abu-abu. Dan apa yang dilakukan sama Twitter abu-abu ini? Dia ngepromosiin koin meme. Presiden ngepromosiin koin meme. Liberal Argentina grows. The private project will be dedicated to encourage the growth of the Argentina economy by funding small Argentina business and startups. The world wants to invest in Argentina. Viva Liberta Project, dan dia mempromosikan koin Libra yang berada di Solana. Jadi apa sih koin meme? Koin meme itu kayak udah sering gue jelasin, tapi akan gue ulang lagi di sini. Jadi koin meme ini adalah koin-koinan blockchain cryptocurrency. Diciptakan dari thin air. Thin air itu dari angin. Maksudnya itu kiasan. Dari nggak ada, dari tahu-tahu ada. Tada gitu. Dan itu secara digital fisiknya juga nggak ada. Yang harganya itu jelas-jelas naik bukan karena orang butuh, tapi karena kesukaan. Karena kenapa? Karena koin tersebut nggak bisa digunakan sama banyak transaksi. Dan dicari karena popularitasnya, bukan karena kegunaannya, bukan karena usefulness-nya, bukan karena function-nya, tapi diharapkan menjadi nilai tukar. Jadi orang berharap beli di harga let's say $1, terus karena populer dan populer makin banyak orang mau sehingga harga naik jadi $10, dia jual tuh, dia cuan tuh $9. Tapi permasalahannya, orang yang tadinya beli di 1 bisa cuan ke 9 gara-gara naik ke 10, orang yang beli di 10 kira-kira cuannya di mana? 100, 1000, 10.000, atau bahkan 1, alias dia jadi minus 9. Makanya istilahnya koin meme ini tuh koin yang benar-benar spekulasinya gila-gilaan dan sangat-sangat berbahaya. Tapi dipromoin sama presiden. Itu problemnya, dipromoin sama petinggi negara. Dan yang bener aja, ini koin langsung rakpul, alias tadinya naik gara-gara dipromoin, abis itu orang-orang pada ngejual, jebret, angkanya ngedrop. The Libra token briefly
rose to peak. Jadi paling tinggi itu pernah di 4,56 billion dan abis itu jatuh 94%. 94% turunnya. Kacau balau. Dan bener-bener tokennya collapse. Yang dirugiin siapa ya? Yang beli, yang ngikutin dia siapa ya? Banyak masyarakatnya sendiri, warganya sendiri, dan banyak yang crash out gitu di video-video gitu gara-gara ya koin yang dibeli bukannya naik malah rungkat. Okay, the president of Argentina, the president of the 22nd biggest country in the world farmed us. Okay? Very few people made money on this. Very few people made money on this. Jadi ini benar-benar skandal besar banget. Benar-benar yang berbahaya banget dan mengkhawatirkan sekali. Dimulai dari Donald Trump dan diteruskan sama Javier Milei. Dan tentu saja akhirnya dia mulai didiskusikan akan mendapatkan impeachment alias akan digulingkan kekuasaannya sama perwakilan rakyat atau para DPR di sono atau sama oposisi. This scandal which embraces us on an international scale require us to launch an impeachment request against the president. Jadi katanya skandal ini sangat-sangat memalukan bahkan bukan di dalam negeri aja tapi sampai keluar negeri karena ikutannya sampai keluar-keluar dan ngepromosinya ke Twitter pakai bahasa Inggris. Jadi banyak juga orang di luar Argentina yang ikutan sehingga oposisi punya peluang sangat besar untuk melakukan impeachment atas skandal yang dilakukan sama presiden Argentina ini. Dan setelah keramaian dan keributan ini dia mendelete tweetnya dan akhirnya dia memberikan sebuah statement yang pakai bahasa Argentina tapi ada Google Translate-nya, semoga nggak salah. A few hours ago I post a tweet as I have so many other times supporting a supposed private enterprise which is I obviously have no connection whatsoever. I was not aware of the detail of the project and after having become aware of it, I decided not to continue spreading the word. This is why I deleted the tweet. Jadi dia bilang dia nggak ngerti sama apa yang dilakuin, dia nggak tahu ini apa, dia belum ngerti detailnya projectnya belum tahu, tapi dia udah tweet duluan. Ya, bayangin pemimpin negara belum ngerti tapi udah ngomong duluan, udah ngebanyol duluan. Itu kacau balau, nggak boleh. Dan nggak bisa alasannya, oh ya gue belum paham tapi udah ngomong gitu, udah bikin statement gitu. Dan statementnya statement resmi di akun resmi dan tentang meme koin lebih parahnya. Ini sih kacau balau level internasional. Makanya jelas memalukan tuh buat para DPR dan pihak oposisi di Argentina sana. Makanya ini oposisinya jalan nih, kerja nih, langsung mengawasi. Wah ini pemimpin negara bikin statement aneh-aneh nih, gua gulingin lu. Karena perwakilan rakyat mereka kan, mereka tahu ini adalah sebuah hal yang salah dan keliru dan bahaya buat negaranya. Gitulah oposisi. To a filthy rats of the political case who want to take advantage of this situation to do harm, I want to say that every day they confirm how vile politicians are and their increase our conviction to kick them in the ass. Oh ya, kalau kalian lihat kata-katanya kok kayak kasar gitu ya presiden. Dia emang terkenal rock and roll gitulah presiden yang suka panggung, suka ngomong kasar dan lain-lain. Gastar, esa es nuestra regla fiscal. Y sí, los ingresos no aguantarán más. Yes, itu emang dia lakuin di saat kampanye dan dia intinya ya nggak suka gitu sama orang-orang yang memanfaatkan situasi ini untuk menghancurkan karir dia di presiden Argentina. Beberapa orang berspekulasi kalau dia itu terlalu dekat sama seorang crypto influencer gitulah yang mungkin gimana caranya bisa mendapatkan akses Twitternya atau dapat izin Twitternya untuk ngepost sesuatu gitu. Dan ini akhirnya lagi diinvestigasi nih sama Badan Pemeriksaan Keuangan official di Argentina sana. Nah ini nih Badan Pemeriksaan Keuangan tuh langsung ngecek nih, ini ada masalah apa nih, kok ada duit-duitan kayak gini, kok pemimpin negara bisa sewenang-wenang sama kebijakan gitu sama platform yang dia punya. All information gathered during investigation will be handed over to the courts and determine whether any companies or individual linked to the KPI protocol project committed a crime. Jadi menurut gue luar biasa sekali sih fenomena meme coin ini. Dan sampai sekarang regulasinya juga masih nggak jelas dan masih banyak dimanfaatkan sama orang untuk ya rakpul lagi gitu. Gue nggak bilang semua koin-koinan itu rakpul, tapi come on man, the numbers speak by itself. Look at it, berapa banyak yang nggak rakpul dan berapa banyak yang rakpul. Dan sekarang udah di tahap politisi, bahkan orang yang punya posisi dan posisinya bukan sembarang posisi tapi pemimpin sebuah negara lagi di tengah skandal rakpul. Tapi bisa jadi gue keliru, bisa jadi gue salah. Buat teman-teman yang lebih ngerti tentang blockchain dan kripto-kriptoan, silahkan kritisi gue. Buat teman-teman yang mungkin tinggal di Argentina dan mau memberikan update atau koreksi, silahkan kritisi gue di kolom komentar di bawah. Dan menurut kalian buat yang menonton gimana nih? Ada pemimpin negara yang menggunakan kebijakannya sewenang-wenang sesuka hati dia untuk ngelakuin hal yang dia sendiri aja nggak ngerti gitu. Ini presiden Argentina ini yang gue maksud ya. Jadi menurut kalian bagaimana? Coba komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan-pembahasan negara Argentina dan kalian mau dapetin video-video kayak gini terus, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe karena itu juga sekaligus nge-support channel ini. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Nobening pamit undur diri dan hati-hati sama main kripto-kriptoan ini ya. The number speak itself. Udah berapa banyak yang bener, berapa banyak yang nipu. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.